Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki hari ke-27 di bulan Ramadan. Tak terasa Ramadan sudah hampir meninggalkan kita. Tentu saja semoga di akhir-akhir seperti ini kita tetap bersemangat menjalankan ketaatan dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ramadan kita bisa menutupnya dengan husnul khatimah, dengan penutupan yang terindah, sehingga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan dari hukum seputar zakat fitri, di mana telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya apa itu zakat fitri, kemudian hikmah disyariatkannya, hukum zakat fitri itu sendiri, kemudian siapa yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri, ya, kemudian juga terkait dengan hukum orang yang berhutang, lalu janin yang ada dalam kandungan ibu, ya, apakah dizakati atau tidak. Ini telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Juga telah kita jelaskan terkait dengan jenis-jenis zakat fitri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'an min ta'am, aw sa'an min tamrin, aw sa'an min sya'ir, aw sa'an min zabib, aw sa'an min aqit. Nah, dikeluarkan satu sa' dari makanan, atau satu sa' dari kurma, satu sa' dari gandum, zabib, aqit, yaitu susu yang dikeringkan atau keju. Dan disebutkan wa kana ta'amuna yauma idin asy-sya'iru waz-zabibu wat-tamr wal aqit. Dan dahulu makanan kami ketika itu adalah gandum, kismis, korma dan keju. Iya. Dan ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, dalam sebagian riwayat disebutkan wal bur dan juga al-bur. Al-bur itu juga sejenis gandum, ya, mirip dengan syair. Nah, namun ada yang menyebutkan bahwa kalau bur itu gandum yang halus, kalau syair itu gandum yang kasar. Nah, dan 5 jenis makanan ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memang makanan pokok yang dahulu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi makanan pokok mereka. Ya. Adapun di suatu negeri yang mereka punya makanan pokok tersendiri, ya, maka mereka mengeluarkan sesuai dengan jenis makanan pokok yang ada di negeri mereka. Seperti kita misalnya, dan di kebanyakan negara, ya, makanan pokoknya adalah beras. Maka kita mengeluarkan dengan beras. Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum,
Ya. Dan telah kita jelaskan bahwasanya yang dikeluarkan adalah makanan dan bukan uang. Karena uang bukan makanan. Walaupun dengan uang kita bisa membeli makanan. Tapi yang diinginkan dengan zakatul fitri atau orang sebut dengan zakat fitrah itu adalah makanan. Makanya disebut oleh Nabi wa tu'matan lil masakin, bahwa dengan zakat fitri kita memberi makanan kepada orang-orang miskin. Ya, makanya banyak dari para ulama menyebutkan bahwa zakat fitri mestinya dikeluarkan dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Dan itu pendapat jumhurul ulama. Bahkan kalau kita lihat fatwa dari Al-Lajnatud Daimah, ya, Dewan Fatwa Saudi Arabia, mereka tegas mengatakan la yajuzu ikhraju zakatil fitri nuqudan. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitri dengan uang. Kenapa? Li'annal adillata syar'iyyata qad dallat ala wujubi ikhrajiha ta'aman. Karena dalil-dalil dalam syariat banyak menunjukkan akan wajibnya mengeluarkan zakat fitri dengan makanan. Wala yajuzul udulu anil adillati syar'iyyah. Maka tidak boleh untuk berpaling dari dalil-dalil syariat liqauli ahadin minan nas, hanya lantaran ucapan, ya, seorang dari manusia. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah yang menyebutkan akan hal tersebut. Ya. Adapun terkait dengan ukuran zakat fitri itu sendiri, maka telah diriwayatkan, ya, dalam hadits yang sahih Nabi SAW menyebutkan dikeluarkan darinya satu sa', yang mana ukuran satu sa' ini sama dengan 4 mud. Satu mud yaitu, ya, dua telapak tangan orang biasa ketika dia mengambil makanan, kemudian dia ambil begini, ini namanya satu mud. Nah, 4 kali begini itu namanya satu sa'. Itulah ukurannya. Ya, kalau kita hanya menggunakan takaran biasa. Tapi kalau kita konversikan ke gram, ke kilogram, nah disinilah letak silang pendapat di kalangan para ulama berapa ukuran satu sa' yang dengannya kita keluarkan zakat fitri itu. Sebagian ada yang mengatakan dikeluarkan 2 kilogram 2 kilo 40 gram. 2 kilo 40 gram. Ada yang mengatakan 2 kilo 400 gram, berarti 2,4 kilo. Kan 1 kilonya berapa? 1000 gram. Ada juga yang mengatakan 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Dan Lajnatud Daimah mengukur lebih banyak lagi, yaitu 3 kilogram. Mengukurnya dengan 3 kilogram, itu satu sa'. Ya. Dan dalam masalah ini seorang memilih yang termudah bagi dirinya. Kalau dia mampu membayar dengan 3 kilogram, ya satu sa'-nya itu lebih baik. Kenapa? Karena yang lebih itu bisa menjadi sedekah. Yang masalah kalau kurang, ya kan? Yang masalah kalau kurang. Kalau lebihnya jadi sedekah. Nah, kalau kurang, ini yang bermasalah. Makanya para ulama banyak memfatwakan kalau dia lebihkan, ya misalnya dia keluarkan 3 kilo, ya untuk satu jiwa, maka itu jauh lebih baik insyaallah taala. Walaupun juga tidak diingkari bagi yang memakai ukuran kurang daripada itu, misalnya 2,5 kilo, 2,4 kilo, maka tidak diingkari karena itu pendapat para ulama rahimahumullahu taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkait dengan orang yang menerima zakat fitri ini, siapakah mereka? Orang yang menerima zakat fitri, ya, yang menerima fitrah ini siapa? Ya, para ulama juga berselisih pendapat dalam hal ini. Nah, sebagian ulama, dan itu disandarkan kepada pendapat jumhur mayoritas ulama, bahwasanya zakat fitri
itu diberikan kepada 8 asnaf, 8 golongan manusia yang disebut dalam surat At-Taubah ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah, maksudnya zakat, itu diperuntukkan kepada fuqara, ini golongan pertama, wal masakin, dan orang-orang miskin. Fakir, miskin, dibedakan antara fakir dengan miskin. Nah, wal amilina 'alaiha, kemudian badan amil yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memungut zakat itu. Wal mu'allafati qulubuhum, yang keempat para mu'allaf, ya, orang-orang yang ditaklif hatinya, yaitu mereka-mereka yang baru masuk Islam, ya, dan juga orang-orang yang masih kafir namun diharapkan keislamannya, boleh juga diberi zakat, juga tergolong para mu'allaf. Nah, yang kelima wafir riqab, untuk membebaskan budak. Yang keenam wal gharimin, orang yang kesulitan bayar utang. Yang ketujuh wa fi sabilillah, untuk fi sabilillah. Fi sabilillah maksudnya apa? Maksudnya orang yang berperang, berjihad di jalan Allah. Bukan fi sabilillah umum, bukan, ya. Nah, ini juga seringkali disalahartikan oleh sebagian orang. Fi sabilillah, ya, sehingga semua ini fi sabilillah, ini fi sabilillah. Ya, ada sebagian orang untuk membiayai kegiatan partainya misalnya fi sabilillah juga boleh untuk zakat. Nah, ini tidak ada yang seperti ini. Jangankan itu, untuk membangun masjid saja tidak diberikan dari harta zakat, karena tidak masuk dalam golongan fi sabilillah tadi. Karena fi sabilillah yang dimaksud adalah mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedelapan wa banis sabil, dan untuk ibnus sabil, yaitu orang-orang yang mengadakan safar perjalanan. Faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Itu sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat yang disebutkan dalam ayat ini adalah zakatul mal, zakat harta. Memang diserahkan kepada 8 asnaf ini, terutama golongan pertama dan kedua, yaitu fakir dan miskin. Apa bedanya antara fakir dan miskin? Ya, kalau fakir lebih melarat daripada miskin. Miskin, ya, dia masih punya tapi tidak cukup. Kalau fakir sama sekali tidak punya atau kurang dari apa yang dia butuhkan. Ulama mengibaratkan seperti ini. Ini mungkin seringkali dipertanyakan, apa ukuran miskin itu? Bagaimana ukuran fakir itu? Tadi kita sudah dapat gambaran umum, fakir itu lebih melarat daripada miskin. Kalau para ulama memperumpamakan begini, kalau seorang misalnya dalam sebulan kebutuhannya untuk makan minum, kebutuhan pokok, kebutuhan primer, itu misalnya taruh walaupun orang beda-beda, ya kan, taruhlah misalnya dia punya sebulan itu 3 juta misalnya, ya, 1 bulan dia dan keluarganya kebutuhannya berapa? 3 juta. Nah, orang dikatakan fakir kalau dia tidak bisa memenuhi setengah dari itu. Ya, kalau misalnya penghasilannya kurang dari setengah itu, jadi 1.500.000 ke bawah, nah, itu dikatakan fakir. Karena setengahnya saja dia tidak bisa penuhi. Paham? Nah, kalau miskin lebih dari setengah namun tidak bisa full. Ya, misalnya orang dikatakan miskin kalau dia kebutuhannya 3 juta dalam 1 bulan, dia hanya bisa memenuhinya 2 juta saja. Berarti kan masih kurang kan? Nah, itu dikatakan miskin. Kalau fakir apa? Penghasilannya di bawah 1.500.000 ketika kebutuhannya 3 juta dalam sebulan. Dipahami ini? Nah, itu perbedaan antara fakir dengan miskin. Jadi kalau fakir, sekali lagi, dia tidak bisa memenuhi setengah dari kebutuhannya 1 bulan. Kalau miskin, dia mampu memenuhi setengahnya, tapi tidak bisa sepenuhnya. Kalau sepenuhnya kan 3 juta. Nah, tidak dikatakan miskin kalau dia punya penghasilan cukup untuk kebutuhan 1 bulan. Misalnya tadi kebutuhannya 3 juta, ya,
penghasilannya mungkin 3 juta atau 4 juta atau lebih daripada itu. Ini tidak dikatakan miskin. Kenapa? Cukup dia. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian badan amil. Nah, ini juga jangan sampai disalahartikan. Badan amil yang dimaksud di sini adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah, ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Paham? Jadi bukan badan amil yang dimaksud adalah mereka yang mengangkat dirinya sebagai unit pengumpul zakat atau misalnya panitia pengumpul zakat. Itu bukan badan amil. Kecuali kalau pemerintah tugaskan secara khusus, kamu ditunjuk sebagai apa? Pengumpul zakat. Ini disebut badan amil. Inilah yang boleh menerima zakat. Selain daripada itu, panitia pengumpul zakat tidak boleh menerima harta zakat. Nah, ini seringkali disalahartikan, ya. Oh, badan amil pokoknya ya kita buat saja badan amil sendiri tanpa ditunjuk sama pemerintah. Ini keliru. Ya. Para ulama mempersyaratkan begitu, harus ditunjuk sama pemerintah. Nah, sebagai pengumpul zakat. Ya, walaupun kalau misalnya orang buat sendiri, panitia sendiri, silahkan dia menyalurkan zakat, tapi dia tidak berhak menerima harta zakat. Kecuali kalau badan amilnya miskin. Nah, dia berhak menerima zakat bukan sebagai badan amil. Maksud saya tadi panitia pengumpul zakat ya. Panitia pengumpul zakatnya dia tidak berhak menerima, tapi kalau dia miskin, dia menerimanya karena miskinnya, bukan karena pengumpul zakat. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para mu'allaf. Para mu'allaf di sini jangan dipahami hanya orang-orang yang baru masuk Islam saja. Kita kan paham mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Ada juga orang yang memahami para mu'allaf sudah 15 tahun masuk Islam dikatakan mu'allaf juga. Oh, itu tidak dikatakan mu'allaf lagi sudah. Kalau sudah puluhan tahun dia dalam Islam ini bukan dikatakan mu'allaf lagi. Mu'allaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Ya, orang yang masih setengah-setengah atau masuk Islam itu ya karena melihat tertarik saja biasa, ya. Tapi keimanan belum terlalu tertancap di dalam hatinya. Nah, ini yang mu'allaf namanya. Yang baru-baru masuk Islam, ya kan? Kemudian juga terkadang dikatakan mu'allaf orang yang masih kafir, tapi diharapkan keislamannya dia. Ya, misalnya ada orang yang sudah tertarik dengan Islam, tapi belum masuk Islam, itu juga tergolong mu'allaf itu. Boleh diberikan zakat. Nah, itu para mu'allaf. Wa fir riqab untuk membebaskan budak. Ini sudah tidak ada budak di zaman kita. Wal gharimin untuk orang yang kesulitan bayar utang, ya. Memang dia bukan orang yang berutang mampu bayar utang, itu tidak boleh menerima zakat. Ini dia berutang sulit bayar utangnya. Karena dia pailit, bangkrut misalnya, tidak ada uang lagi, tidak ada hartanya untuk membayar utang. Nah, ini yang boleh diberikan harta zakat. Tapi kalau dia punya utang dan dia mampu bayar, rutin pembayarannya, makanya tidak boleh menerima zakat. Nah, kemudian wa fi sabilillah, ini yang tadi kita sebutkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan fi sabilillah ya semua fi sabilillah. Nah, ini sebagian orang memahami terlalu luas di sini. Fi sabilillah untuk ini juga fi sabilillah. Ya, kita mengadakan safar fi sabilillah, dakwah fi sabilillah juga. Nah, akhirnya semuanya fi sabilillah. Ya. Nah, ini tidak seperti itu. Maksudnya orang yang berjihad, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah. Nah, itu baru diberikan harta zakat. Nah, wa banis sabil, orang yang musafir. Musafir yang bagaimana? Orang semuanya musafir. Apakah setiap musafir diberikan? Tidak. Musafir yang terputus perjalanannya karena habis bekalnya. Nah, itu yang diberikan zakat. Ya, kalau dia musafir, dia sering memang musafir perjalanan, orang kaya misalnya, ya tidak perlu diberi zakat harta, ya kan? Ya. Tapi orang musafir yang terputus perjalanannya dan kehabisan bekalnya. Dia mau menuju kampungnya, mau ke pulang kampung, tidak bisa. Dikasih zakat, boleh. Jelas ini? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 8 asnaf ini untuk zakat mal. Sementara zakat fitri, inilah yang diperselisihkan ulama. Ya. Kebanyakan para ulama memang menyebutkan zakat fitri pun diserahkan kepada 8 asnaf ini. Tapi pendapat yang lain, dan itu dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnul Qayyim, dan ini juga mazhab dari Al-Imam Ahmad, dan juga dirajihkan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin,
dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala bahwa zakat fitri khusus diberikan kepada golongan pertama dan kedua saja. Itu siapa? Fakir dan miskin saja. Adapun 6 golongan setelahnya itu enggak. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena Nabi SAW mengkhususkan zakat fitri ini tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya kan? Untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, ketika disebutkan miskin, fakir masuk di dalamnya. Karena kalau miskin saja disebut, fakir kan lebih melarat dari miskin, maka fakir juga masuk. Jelas ini? Nah, maka zakat fitri itu diserahkan hanya kepada siapa? Fakir, miskin saja. Tidak kepada golongan yang lain. Kalau zakat mal silahkan kepada golongan yang lain. Walaupun tetap yang lebih utama diberi kepada fakir miskin. Kenapa dia disebut lebih utama? Karena dia yang disebutkan di awal. Lihat, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Allah dahulukan fakir miskin dulu. Kenapa? Karena memang mereka yang lebih berhak menerimanya. Ya, mereka yang lebih berhak menerimanya. Dan pembagian zakat itu tidak harus misalnya ada zakat sudah kita bagi 8 untuk 8 asnaf. Tidak harus seperti itu. Ya. Ya, di sini dipandang orang yang bertugas untuk hal tersebut, dia pandang mana yang lebih bermaslahat. Misalnya ada orang fakir miskin banyak, ya kan? Ada yang golongan-golongan lain untuk zakat mal ini. Nah, kemudian ada golongan-golongan yang lain, tapi dia lihat orang fakir miskin kayaknya lebih membutuhkan terlalu banyak, ya kan? Maka dia berikan zakat mal hanya kepada fakir miskin saja, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia lihat mana yang lebih bermaslahat dalam hal tersebut. Jelas ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terkait dengan hukum memindahkan zakat fitri dari satu daerah ke daerah lain. Apa boleh? Ya, misalnya dia di Berau sini, dia pengen keluarkan zakat fitri di Makassar misalnya. Iya. Karena mungkin dia punya keluarga di Makassar atau apa misalnya, ya. Bolehkah seperti itu? Ya. Para ulama menyebutkan bahwa pada asalnya seseorang mengeluarkan zakat fitri di tempat di mana dia tinggal. Kalau dia Berau, ya di Berau, walaupun mungkin dia bukan orang Berau. Tapi karena dia domisilinya di Berau sekarang, ya di Berau. Nah, walaupun dia misalnya punya keluarga di Makassar atau di tempat lain, iya. Nah, keluarganya mengeluarkan ya di tempatnya dia di Makassar sana. Tapi dia yang berdomisili di sini sekarang ini dia keluarkan di sini. Jelas ini? Dan itu disebutkan oleh para ulama. Dan dia tidak boleh memindahkan zakat fitri itu ke tempat yang lain kecuali kalau memang di tempat dia tidak ada lagi orang miskin. Untuk zakat fitri ini kan diserahkan kepada fakir miskin kan? Nah, dia cari-cari orang miskin tidak ada. Ya walaupun mungkin yang seperti ini kan jarang ya. Maksudnya ada orang miskin di tempatnya, ya kan? Orang kaya semua misalnya, ya jarang terjadi. Yang jelas ada lah orang miskin itu ada. Kalau dicari ada, ya kan? Nah kalau memang betul-betul tidak ada, ini orang semua kaya semua kayaknya ini, dia lihat, ya kan? Anda ada ini, ya sudah. Di tempat lain mungkin dia lihat ada yang membutuhkan, maka itu tidak masalah. Jadi tidaklah dikeluarkan atau dipindahkan zakat fitri itu kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih, ya, darurat, dan dia tidak temukan lagi orang miskin di sekitarnya, maka boleh untuk dipindahkan. Tapi pada asalnya tidak boleh. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Waktu dikeluarkannya zakat fitri. Kapan dikeluarkannya zakat fitri ini? Ya. Telah kita sebutkan dan kita singgung di awal bahwa yang namanya zakat fitri itu diwajibkan pada saat fitr, berbuka, bukan lagi berpuasa. Maka wajibnya zakat fitri ya pada saat matahari sudah terbenam di akhir Ramadan, ya kan? Maka disitulah disyariatkan sudah mengeluarkan zakat fitri. Ya, maka dia di akhir Ramadan. Makanya keliru ketika ada yang mengeluarkan zakat fitri di awal-awal Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan bahwa siapa yang mengeluarkannya di awal Ramadan, ya, maka itu bukan zakat fitri. Itu tergolong sedekah biasa. Dia ulang lagi. Ya. Karena memang
zakat fitri itu ada waktunya. Ada waktunya. Jangan kita lewati waktunya itu. Jangan kita dahului waktunya itu. Ya, sebagaimana kalau misalnya kita sholat di luar waktu tidak sah sholat kita. Nah, demikian pula zakat fitri ini ada waktunya. Kita perlu perhatikan waktunya kapan. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, farada Rasulullah SAW zakatal fitri min Ramadan wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mewajibkan zakat fitri dari Ramadan. Nah, ini menunjukkan memang ya zakat fitri itu nanti dikeluarkan di akhir. Kemudian Nabi perintahkan agar zakat fitri itu ditunaikan sebelum manusia keluar menuju musallanya, menuju lapangan untuk salat Id. Dan disebutkan juga dari Ibnu Umar, kanu yu'tuna qoblal Id biyaumin aw yaumaini. Nah, jadi berdasarkan keterangan ini bahwa zakat fitri itu nanti dikeluarkan kapan? Di akhir Ramadan, pada saat matahari terbenam, ya. Pada saat matahari terbenam akhir Ramadan, masuk 1 Syawal, itu boleh. Sampai kapan? Sampai manusia sebelum menegakkan salat Id. Kalau sudah tegak salat Id, maka sudah selesai zakat fitri. Tidak boleh dia keluarkan setelah itu. Kalau setelah itu dia keluarkan, setelah orang salat Id, maka tidak sah zakat fitrinya. Paham ini? Nah, jadi itu waktunya. Dan Ibnu Umar menyebutkan boleh mengeluarkan zakat fitri. Ini kebolehannya. Kebolehannya sehari atau 2 hari sebelum Id. Sebelum Id. Sehari dan 2 hari sebelum Id, kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, yaitu tanggal 28. Nah, itu baru boleh mengeluarkan zakat fitri. Tanggal berapa? Tanggal 28. Besok. Ini 27 kan sekarang? Besok baru boleh mengeluarkan. Besok baru boleh. Paling cepatnya malam ini, karena malam itu karena pergantian kalender dalam Islam itu kan malam, ya kan? Malam. Ini 27. Sebentar malam 28. Nah, itu boleh dikeluarkan. Jelas ini? Sebelum itu tidak diperbolehkan. Sebelum itu tidak diperbolehkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibnu Umar menyebutkan tadi, kanu yu'tuna qabla al-Id bi yaumin aw yaumaini. Mereka para sahabat memberikan zakat fitri mereka sehari atau 2 hari sebelum Id. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau misalnya ada orang mau zakat fitri, ya, dia berikan kepada panitia zakat sebelum itu? Nah, ya kalau misalnya panitia zakat ini tahu pengeluaran zakat fitri, itu tidak masalah, ya kan? Nanti penyalurannya itu dia salurkan paling cepatnya kapan? Tanggal 28. Ya. Nah, dia beritahukan tidak ada masalah. Ya, kalau ada orang misalnya keluarkan zakat fitri, maksudnya dia berikan, bukan dia langsung salurkan kepada yang berhak menerima, tapi dia titipkan kepada panitia pengumpul zakat. Tidak ada masalah, walaupun sebelum itu. Tapi dia amanahkan ini nanti dikeluarkan kapan? Paling cepatnya tanggal 28 ya. Diamanahkan seperti itu, tidak ada masalah. Jadi kan ada panitia pengumpul zakat, ya kan? Nah, sudah menyerahkan zakat sebelum itu. Orang-orang menyerahkan zakat sebelum tanggal 28. Tapi kepada siapa? Panitia pengumpul zakat. Tidak ada masalah. Tapi panitia pengumpul zakat menyalurkan kapan? Paling cepatnya kapan? Tanggal 28. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Dan yang namanya zakat fitri, seorang boleh ya, tidak harus dia ke panitia pengumpul zakat, tidak harus. Nah, boleh dia misalnya dia dapati orang miskin, dia langsung berikan saja kepada orang miskin, tidak ada masalah. Nah, mungkin itu lebih dia melihat ada orang-orang mungkin di sekitarnya atau tetangganya misalnya orang miskin, dia lihat memang miskin ini, kita langsung antar beras ke tempat dia, itu sudah cukup dalam penyaluran zakat. Tapi kalau dia berikan langsung kepada orangnya, paling cepat kapan? Tanggal 28. Nah, itu diperhatikan. Paling cepat tanggal 28. Kalau dia langsung serahkan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau dia misalnya berat menemukan, tidak tahu orang miskin mana ini, dia cari-cari tidak ada, sudah dia pakai jasa siapa?
panitia pengumpul zakat. Mungkin panitia pengumpul zakat dia sudah tahu orang-orang miskin, ya, dia sudah punya target-target siapa saja yang ingin diserahkan, dia titipkan ke sana, tidak ada masalah. Jelas ini? Nah, ini wallahu taala a'lamu bis-shawab. Taib. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian zakat fitri ini, ya, ketika kita serahkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin, itu tidak ada ukuran, ya. Tidak ada ukuran, misalnya taruhlah kita punya orang miskin, ya, beberapa orang misalnya yang kita mau serahkan padanya zakat fitri. Ya, tidak harus dia misalnya kamu sekian, ya, dini sekian, tidak harus seperti itu. Ya. Tidak ada ukuran masing-masing misalnya cuman menerima 3 kilo saja atau menerimanya 1 karung saja. Tidak ada ketentuan seperti itu. Ya. Orang miskin boleh menerima zakat fitri, ya, berapapun dia terima tidak ada masalah. Ya kan? Walaupun bahkan misalnya, ya, kalau misalnya ada terkumpul zakat dalam jumlah banyak, diserahkan hanya kepada 1 orang, boleh, tidak ada masalah. Iya, tapi kalau misalnya di sekitarnya ada orang miskin, ya kan, ya hendaknya ya dia berikan juga, perhatikan juga orang miskin yang lain. Nah, walaupun tidak ada masalah, tidak ada ketentuan, tidak boleh diserahkan kepada 1 orang, boleh. Sebagaimana juga boleh zakat 1 orang diserahkan kepada orang miskin yang banyak. Ya, tapi kan tidak lucu juga kalau misalnya dia keluarkan cuma 3 kilo, kemudian dia bagi ke 10 orang. Ya kan, dapat berapa 1 orang? Nah, ya, tapi kalau misalnya dia punya banyak misalnya, ya kan, ya, 1 keluarga dia berikan kepada banyak orang miskin, ya tidak ada masalah. Mungkin dia bagi-bagi 1 orang berapa kilo misalnya. Nah, yang jelas tidak ada ketentuan dalam hal itu, ya, berapa kilo dapat jatahnya, ya. Yang jelas dia menerimanya sebanyak apapun dia terima, itu tidak masalah. Nah, ya. Kemudian boleh enggak kita menjual zakat fitri ini? Maksudnya bagi orang yang sudah menerimanya, dia terima zakat fitri, misalnya orang miskin, terlalu banyak berasnya bertumpuk di dapur. Nah, ini banyak sekali ini, sudah saya jual deh. Nah, saya jual. Boleh enggak seperti itu? Ya, jawabnya boleh saja, tidak ada masalah. Karena kan sudah jadi miliknya, ya kan? Dia mau uangkan misalnya terlalu banyak berasnya, dia mau jual. Boleh enggak? Ya boleh, enggak ada masalah. Itu bagi orang miskin, bukan bagi panitia pengumpul zakat menjualnya, enggak. Tapi yang sudah menerimanya, orang miskin yang sudah menerimanya, terlalu banyak berasnya dia mau jual, enggak ada masalah. Tidak ada masalah dalam hal tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Nah, kemudian zakat fitri ini boleh diserahkan kepada keluarga kita yang miskin, dengan syarat keluarga kita tersebut bukan yang kita jamin nafkahnya. Kalau yang kita jamin nafkahnya, tidak boleh menyerahkan zakat kepada mereka. Siapa yang kita jamin nafkahnya? Ya anak istri kita. Tidak boleh orang berzakat kepada istrinya. Ya sama juga, dia juga yang makan nantinya kan. Nah, tidak boleh dia serahkan kepada anaknya, itu nafkahnya dia. Dan kalau dia yang menafkahi orang tuanya, tidak boleh dia serahkan zakatnya kepada orang tuanya. Kalau saudara, boleh tidak saudara kandung? Ya, selama dia tidak nafkahi saudaranya, tidak ada masalah. Boleh kalau saudaranya itu miskin. Misalnya dia punya saudara miskin orangnya, ya, dan dia juga tidak ada kewajiban menafkahi saudaranya tersebut. Nah, dia berikan zakat, tidak ada masalah. Atau dia punya paman, punya bibi, ya, atau punya kerabat yang lain miskin, boleh tidak diserahkan zakat fitri kepadanya? Boleh. Nah, bahkan itu lebih utama. Kenapa? Pahalanya 2 kata Nabi. Pahala membayar zakat dan pahala menyambung tali silaturahim. Dan itu jauh lebih utama. Ya. Nah, maka sebelum kita lihat yang lain, kita lihat dulu keluarga kita. Kalau ada yang miskin, kasih zakat fitri. Walaupun itu misalnya kakak kita atau adik kandung kita atau bibi kita atau paman kita, yang jelas dia bukan yang kita wajib nafkahi. Kalau yang wajib kita nafkahi, tidak boleh. Jelas ini? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang boleh mengeluarkan zakat, ya, untuk keluarganya, ya, untuk keluarganya. Misalnya dia keluarkan zakat bukan hanya untuk istri dan anaknya, tapi dia lihat juga orang tuanya, ya, dia keluarkan zakat untuk orang tuanya.
Atau dia punya adik, kakak, dia juga ingin keluarkan zakat mereka, tidak ada masalah. Atau dia punya keponakan-keponakan, paman, bibi, dia mau keluarkan zakatnya, tidak masalah. Ya, boleh yang seperti itu. Boleh yang seperti itu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Dan zakat fitri ini kalau dilalaikan atau bahkan tidak dikeluarkan, ini adalah dosa dari dosa-dosa besar, karena zakat fitri itu kewajiban yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Kewajiban yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, mungkin ini pembahasan terkait dengan hukum zakat fitri, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan masalah zakat ini? Ya. Maksudnya panitia. Nah, betul. Ya. Ya, ya. Ya, pada dasarnya Pak Haji, ya, ketika misalnya ada yang membuat panitia seperti itu, tidak ada masalah. Boleh saja, ya. Yang diingatkan oleh para ulama, kalau dia mengangkat dirinya sebagai badan amil yang berhak menerima zakat. Nah, itu tidak benar, karena badan amil yang berhak menerima zakat itu yang ditunjuk langsung sama pemerintah. Nah, kalau kita hanya sekedar membentuk panitia untuk mengumpul zakat, tidak ada masalah, kan? Supaya memudahkan orang-orang untuk menyalurkan zakat. Karena kan orang mungkin tidak semua bisa langsung memberikan zakatnya kepada yang berhak menerimanya. Nah, adanya panitia-panitia, ya, untuk mengumpul zakat manusia kemudian nanti diserahkan, ya kan, itu tidak ada masalah. Yang diingatkan sama ulama, jangan memposisikan diri sebagai badan amil, karena badan amil itu syaratnya ditunjuk sama pemerintah. Nah, itu badan amil syaratnya ditunjuk sama pemerintah, sementara panitia pengumpul zakat tidak sama dengan badan amil. Itu saja. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan era digital, promosi atau pengumuman zakat lewat online atau lewat selebaran gitu. Terus sudah terlanjur seperti itu, apa harus diulangi atau itu seperti apa? Secara online, Pak? Iya, ada. Zakat apa dulu? Zakat fitrah. Berarti tidak pakai beras. Tidak pakai beras. Nah, iya. Ya, kalau zakat mal ya tidak ada masalah ya mau pakai online atau apa, kan, asalkan penyalurannya tepat dan di negerinya kalau bisa. Tapi kalau zakat fitri sudah kita sebutkan bahwa zakat fitri itu dengan makanan, dengan beras kalau sekarang ini. Karena Nabi menyebutkan wa tu'matan lil masakin. Dan Nabi sebutkan so'an min to'am, harus satu sok dari makanan. Makanya itu disyaratkan harus pakai makanan. Iya. Harus dengan makanan. Boleh dia memberikan pakai uang, tapi taukil saja sifatnya. Taukil maksudnya dia mewakilkan supaya orang lain memberikan dia beras. Nah, itu boleh, Pak. Ya, misalnya kita sibuk, ya kan? Kita sibuk, ya, susah waktu kita mau beli beras karena mungkin saking sibuknya misalnya. Akhirnya kita kasih uang, Pak, tolong ini uang belikan beras ya. Nanti diserahkan sebagai harta sebagai zakat fitri saya. Nah, itu boleh. Ya, kalau misalnya bisa dirubah itu, ya, artinya kita amanahkan kepada yang tadi itu online tadi, kemudian dibelikan beras, nah, itu sah saja nantinya insya Allah. Nah, tapi kalau pakai uang, nah, nantinya dia ulangi nanti. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Ada yang lain? Dan disebutkan oleh para ulama ya bahwasanya memberi zakat dengan beras itu lebih menampakkan syiar Islam daripada dengan uang. Nah, ya. Mengeluarkan zakat Ustaz harus ada tertentu Ustaz? Doa tertentu untuk mengeluarkan zakat. Asalnya tidak ada doa tertentu, doa khusus. Hanya memang disebutkan ya dalam ayat Al-Qur'an, washolli alaihim inna salataka sakanul lahum. Nah, itu. Dan doakanlah mereka.
Ya, doakanlah mereka orang yang memberi zakat tersebut, karena sesungguhnya doamu kepada mereka maka itu bisa menenangkan hati mereka. Nah, ini ayat secara umum saja disuruh mendoakan. Jadi kalau kita mendoakan mereka, apalagi kan orang sekarang kan maunya seperti itu ya. Ketika kita beri zakat minta doa. Ya, dan ini karena keumuman saja. Tidak ada masalah kita doakan, tapi jangan buat doa-doa khusus begitu. Setiap kali ini doanya seperti ini. Itu tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan doa khusus seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya kita doakan, ya Pak, kita doakan Pak ya. Kita doakan semoga zakatnya diterima, kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semua, kemudian doakan Allahumma taqabbal minna siyamana wa shadaqatina misalnya. Tidak ada masalah. Atau kita doakan Allahumma sholli ala, ya, semoga Allah berikan salawat kepada keluarga, disebut namanya siapa, itu boleh yang seperti itu. Yang tidak ada itu doa tertentu khusus, doa untuk mengeluarkan zakat fitri atau yang menerima, itu tidak ada dalilnya. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi yang ada doa secara umum saja, doa secara umum. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita berzakat itu ya kita keluarga apa disebutkan anak-anak kita semua? Ketika kita zakat fitri, Pak. Ya. Kita saja atau keluarga juga? Keluarga. Nah. Anak kita mau dizakatkan semua. Iya, betul. Kalau kita menyebutkan namanya nanti ke apa penyemangat? Nah, iya, ketika kita memberikan zakat kita, ya, dan kita sudah niatkan yang namanya zakat fitri, ya, itu ibadah kepada Allah, niat dalam hati. Nah, kemudian ketika kita sudah niatkan ini untuk saya, istri saya, dan anak-anak saya, kemudian kita berikan, kita serahkan zakat itu, maka tidak perlu disebut orang-orangnya. Hanya kalau misalnya panitia meminta catatan namanya, ya sudah sebutkan saja. Nah, hanya kalau misalnya dijadikan suatu kewajiban, apakah harus? Jawabnya tidak harus. Ya, karena Nah, dia kan tanya untuk betul. sekian. Betul. Berapa keluarga kan itu? Berapa banyak? Kan? Ya. Kalau kita ditanya seperti itu tidak masalah kita sebutkan, Pak. Namun keharusan, apakah kita harus sehingga menjadi sah zakat kita dengan itu? Tidak ada keharusan seperti itu. Boleh, walaupun misalnya orangnya tidak tahu, kita berikan kepada orang miskin langsung ya, bukan kepada panitia pengumpul zakat. Pak, ini zakat saya, terima zakat saya, ya semoga berkah bagi saya. Nah, sudah, walaupun kita tidak sebut, ya kan? Nah, tapi kalau panitia pengumpul zakat, dia butuh catat, Pak. Ya kan, berapa orang ini, untuk berapa orang zakatnya ini, tulis, 7 orang, saya, istri, anak-anak berapa orang, disebut namanya. Nah, itu sebutkan saja. Nah, itu sebagai pencatatan mereka yang mereka memang butuhkan. Ya, wallahu alam bissawab. Ada lagi? Taib, jam 6. Sudah ya? Sebenarnya saya targetnya tadi mau bawakan juga masalah adab-adab berhari raya, tapi kayaknya sudah jam 6. Gak usah ya? Atau gimana? Mau lanjut atau stop aja? Hah? Tahan ya? Tadi malam begadang, siapa tahu ngantuk. Gimana Pak Haji? Lanjut aja ya? Taib. Nah, ya saya targetkan bisa kita ambil sedikit tentang masalah adab berhari raya, ya, karena kita mau dekat hari raya dan ini pertemuan terakhir ya, ini pertemuan terakhir kita ya, setelahnya kita istirahat. Nah, ya, ikhwani fidin azani Allahu wa iyyakum, secara ringkas saja saya bahas ya tentang masalah Id. Al-Id secara bahasa itu dari kata ada ya'udu, aidan, yang artinya dalam bahasa Arab kembali. Dinamakan Id kenapa? Karena dia sesuatu yang kembali tiap tahunnya dipenuhi dengan kegembiraan. Itu makna Id. Nah, orang sekarang bahasakan dengan hari raya atau hari lebaran. Tapi dalam bahasa Arab itu maknanya sesuatu yang kembali terus tiap tahun yang dipenuhi dengan kegembiraan. Ya kan? Makanya orang pada hari Id kan gembira, ketawa, ya kan? Kemudian kegembiraan tersebut dihiasi dengan hal-hal yang lain, mungkin pakai baju baru, ya, kendaraan baru atau sesuatu yang baru, ada makanan, ada minuman, ya kan? Dan Nabi menyebutkan memang hari Id itu hari makan dan minum, hari bergembira, bukan hari untuk berkabung atau bersedih. Nah, dan Aisyah menyebutkan bahwa yaumul Id, hari Id itu yaumul afrah,
hari kegembiraan. Dan kita disunnahkan untuk menampakkan kegembiraan pada waktu itu. Kita disunnahkan untuk menampakkan kegembiraan. Makanya dalam rangka berbagi kegembiraan itu, itulah disitulah disyariatkannya zakat fitri itu. Supaya orang miskin juga di hari Id mereka tidak bersedih. Kenapa? Makanan mereka ada. Mereka pun bergembira pada waktu itu. Ya kan? Nah, makanya karena hari Id itu hari bergembira, ya maka dianjurkan seseorang untuk menampakkan kegembiraannya. Ya. Dan seseorang diharamkan untuk berpuasa di hari Id. Ada 5 hari yang tidak boleh berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Ayamut Tasyrik. Tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nah, ini 5 hari yang diharamkan berpuasa. Selain ini silahkan berpuasa kapan saja. Ya kan? Selain ini, kecuali di hari-hari yang tertentu, misalnya pada hari Jumat atau hari Sabtu secara khusus, itu pun secara khusus. Kalau mutlak tidak ada masalah. Kalau dimutlakkan begitu. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, zakat salat hari Id, ya. Tentu dari perkara yang dimaklumi bahwa di hari tersebut kaum muslimin, ya, mereka di pagi harinya memulai dengan ibadah kepada Allah. Memulai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di sebuah tempat, ya, di lapangan, untuk menjalankan salat Id. Para ulama berselisih pendapat tentang salat Id ini apa hukumnya. Ada 3 pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, dan itu pendapat kebanyakan para ulama. Sebagian mengatakan hukumnya fardu kifayah. Kalau sebagian sudah ada menegakkan, maka gugur kewajiban yang lain. Dan pendapat ketiga mengatakan salat Id hukumnya fardu ain. Ya. Nah, ini 3 pendapat para ulama rahimahumullahu taala. Nah, yang berpendapat hukumnya fardu ain itu satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga diriwayatkan juga dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Walaupun banyak dari para ulama menyebutkan dia hukumnya sunnah saja. Tapi Syekhul Islam, Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Syaukani, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil rahimahumullahu taala, banyak dari para ulama berpendapat hukumnya fardu ain. Ya, kenapa seperti itu? Karena Nabi SAW dan para sahabat serta imam-imam kaum muslimin, mereka tidak pernah dinukilkan meninggalkan salat Id. Tidak pernah dinukilkan meninggalkan salat Id. Bahkan dalam hadis Ummu Atiyah mengatakan, umirna an nukhrijal awatiq. Kami diperintahkan hari Id untuk pergi salat, dan kami diperintahkan mengeluarkan al-awatiq. Al-awatiq itu gadis-gadis masih muda belia, ya. Yang sebagian ulama mengatakan yang baru-baru balik. Nah, itu al-awatiq. Kami disuruh mengeluarkan mereka ini supaya apa? Pergi salat Id. Wal huyyat, wanita-wanita yang haid juga disuruh keluar. Bayangkan, wanita haid juga disuruh keluar. Walaupun wanita haid bukan untuk salat, hanya sekedar menyaksikan khutbah saja. Kalau salat kan dia haid, tidak bisa salat. Nah, tapi dia mendengarkan khutbah. Itu kata Ummu Atiyah. Wadawatil khudur, dan gadis-gadis pingitan. Nah, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kami, kata Ummu Atiyah, diperintahkan mengeluarkan gadis-gadis muda, wanita-wanita haid, dan gadis-gadis pingitan untuk pergi ke musholla. Yang berhalangan tidak bisa sholat, tidak sholat, tapi dia mendengarkan khutbah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama rahimahumullahu taala memberikan keringanan bagi orang yang tidak mampu karena sakit, ya, tidak bisa menghadiri salat Id, maka itu udzur bagi dia. Atau misalnya bagi musafir, ya, yang mengadakan perjalanan, ya, maka tidak ada kewajiban salat Id. Pas misalnya bertepatan, ya, di hari itu dia safar misalnya, maka tidak ada kewajiban untuk salat Id. Tidak ada syariat untuk salat Id. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tatkala seseorang, ya, memulai harinya di hari Id, dia dianjurkan untuk apa? Untuk mandi salat Id. Ya, kenapa? Karena di hari itu manusia sedang berkumpul. Sebagaimana pada hari Jumat kita dianjurkan sebelum berangkat Jumat untuk mandi dulu, ya, maka di hari Id juga disunnahkan, dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat menuju musolla, menuju tanah lapang untuk salat Id. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian dianjurkan dia untuk tajammul, berhias diri, memakai minyak wangi. Namun memakai minyak wangi ini khusus bagi laki-laki saja.
Adapun perempuan maka dilarang untuk memakai minyak wangi. Nah, kemudian memakai pakaian yang terindah yang dia miliki. Ya, walaupun dah harus pakai baju baru, ya kan? Kalau dia punya pakaian yang bagus, masih bagus, itu dia pakai maka sudah cukup. Ya, kalau dia punya pakaian baru, baju baru, maka itu dia pakai. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan ini berdasarkan hadisnya Umar radhiyallahu anhu, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membeli kain jubbah, ya, dari sutra istabrak. Kemudian beliau hadiahkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasul, pakailah ini agar kamu bisa menyambut para tamu undangan, atau pada hari Id kamu berhias dengannya, kamu memakai baju baru ini," kata Umar bin Khattab. Nabi langsung mengatakan, "Innama hadihi libasu man la khalaqa lahu yaumal qiyamah." Sesungguhnya ini baju, ini pakaian adalah pakaian yang tidak ada bahagiannya nanti di akhirat. Nah, di sini kata para ulama, Nabi bukan mengingkari Umar, ya, karena beliau mengatakan untuk berhias pada saat Id, bukan itu yang dilarang. Tapi yang dilarang sama Nabi ini pakaiannya bermasalah. Pakaian sutra, memakai baju sutra bagi laki-laki diharamkan, tidak boleh. Tapi Nabi tidak mengingkari Umar dengan pernyataannya untuk berhias pada hari Id. Itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Nah, sehingga dari sini para ulama mengatakan dasarnya dianjurkan seseorang berhias, memakai baju baru atau memakai baju yang indah yang dia miliki pada hari Id, ya kan? Nah, karena Nabi tidak ingkari itu. Tapi tidak boleh pakai baju haram. Sutra tidak boleh dipakai laki-laki. Emas tidak boleh dipakai laki-laki. Itu hanya dihalalkan bagi para kaum perempuan saja. Laki-laki tidak boleh. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ya kemudian juga dianjurkan, disunnahkan seorang sebelum berangkat Id, dia memulainya dengan makan terlebih dahulu. Dan ini sebagai bukti bahwasanya hari itu hari berbuka, bukan lagi hari berpuasa. Nah, maka dia makan kurma dulu. Atau misalnya tidak ada kurma, dia mau makan yang lain juga, makan burasa misalnya, ya, karena sudah ada di rumahnya, ya silahkan. Tapi kalau dia punya kurma, dia makan kurma dulu sebagai bukti dan pemisah bahwasanya ini bukan hari berpuasa lagi. Makanya dia mulai sebelum berangkat sholat Id makan terlebih dahulu. Dan itu disebutkan dalam hadis, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kul tamarat, dalam riwayat Bukhari, ya, bahwa Nabi SAW itu Nabi SAW beliau tidak berangkat untuk sholat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa butir korma. Disebut dengan tamarat. Tamarat itu dalam jumlah jamak. Jamak itu minimalnya 3. Ya, lebih tidak ada masalah, tapi minimalnya 3. Dan kalau misalnya dia pakai bilangan ganjil itu lebih utama. 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan kalau misalnya tidak ada kurma, boleh dia makan. Ya, intinya dia makan. Nah, ini berbeda untuk Idul Adha. Kalau Idul Adha sunnahnya tidak makan dulu. Nanti setelah pulang sholat Id, baru dia makan sembelihan kurbannya. Nah, jadi berbeda ya. Kalau sholat untuk Idul Fitri sunnahnya makan dulu sebelum berangkat. Kalau Idul Adha tidak makan dulu. Nanti pas selesai sholat baru dia makan hewan kurbannya. Ya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian juga dianjurkan seseorang ketika berangkat menuju sholat untuk bertakbir. Ya, untuk bertakbir. Nah, bertakbir ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan takbir itu dimulai di malam hari Id. Di malam hari Id. Jadi kalau misalnya sudah selesai 29 atau 30 Ramadan, kemudian besok masuk malam ini misalnya masuk 1 Syawal, maka di malam itu sudah boleh untuk takbir, menurut pendapat sebahagian ulama. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sebagian lain mengatakan takbirnya nanti kapan? Yaitu pada saat baru mau keluar. Pas mau keluar, di situ bertakbir. Bertakbir. Jelas ya? Sampai kapan takbirnya? Sampai sebelum imam mengimami sholat Id. Baru berhenti takbir, tidak takbir lagi. Ya.
Nah, jadi waktu takbir kalau hari raya Idul Fitri lebih pendek, beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha takbirnya lebih banyak. Ya kan? Dimulai dari subuh hari Arafah tanggal 9, kemudian 10, 11, 12, 13. Baru selesai di sore hari, selesai sholat asar, baru berhenti takbir 5 hari. Nah, kalau Idul Fitri ini ya cuman semalam, kalau ada yang berpendapat semalam, kemudian sehari di pagi hari, selesai pada saat imam mengimami manusia untuk sholat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan itu berdasarkan ayat di dalam Al-Quran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan tersebut dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bersyukur kepada Allah. Takbirnya bagaimana, Ustaz? Ya, takbir itu bebas. Kalau misalnya kita mau bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, atau dia sebut terus menerus takbir Allahu Akbar, Allah, bukan disuruh takbir, bukan begitu ya. Tapi takbir maksudnya apa? Ya, takbir yakni ucapan Allahu Akbar. Ucapan apa? Allahu Akbar. Dan boleh juga dengan lafaz yang biasa kita dengar di masyarakat kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh juga seperti itu. Ada juga lafaz takbir yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ada juga lafaz takbir yang lain, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada juga lafaz takbir yang lain. Intinya dia bertakbir. Intinya dia apa? Intinya dia bertakbir pada waktu itu. Nah, ini ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Nah, dan takbir ini disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan dengan suara yang dijaharkan. Hanya bagi perempuan ya tentunya dia menjaga batasan-batasannya sebagai perempuan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, kemudian juga dianjurkan ketika kita berangkat salat Id khilafut thariq. Ketika kita misalnya memulai dari suatu jalan, ya, kita memilih satu jalan, kalau misalnya kita bisa pada saat pulang pilih jalan yang lain. Terutama kalau misalnya punya jalur yang lain ya. Beda kalau misalnya tempat yang dia tuju jalurnya cuma satu aja. Ya mau bagaimana lagi? Nggak mungkin dia lewat hutan kan? Nah, ya sudah lewat jalan yang dia lalui. Tapi kalau misalnya mudah bagi dia untuk keliling, misalnya dia dia sholat ya ke lapangan, kemudian dari satu jalan ini dia tandai jalannya. Pada saat dia pulang dia mau keliling, itu lebih bagus. Itu sunnah. Khilafut thariq itu sunnah. Ketika kita pulang sholat Id. Untuk apa kok Ustaz seperti itu? Ya, kata para ulama itu untuk menampakkan syiar Islam. Ya, menampakkan syiar Islam. Karena apa? Kaum muslimin pada hari Id mereka keluar dari rumah-rumah mereka, kemudian menuju lapangan dan orang lain menyaksikannya. Dilihat, oh kenapa ini rame-rame ini? Oh ternyata sholat Id. Nah, ketika semakin banyak kaum muslimin tersebar di jalan-jalan, itu semakin menampakkan syiar. Syiar itu apa namanya? Ibadah yang dinampakkan memang. Jadi memang disunahkan untuk kita nampakkan. Iya. Makanya dianjurkan sholat Id itu di mana? Di lapangan, ya kan? Di lapangan. Nabi SAW sholat Id di lapangan. Padahal di sana ada Masjid Nabawi, Nabi tinggalkan. Ada Masjidil Haram, Nabi tinggalkan. Tapi Nabi sholat di mana? Di lapangan. Untuk apa itu? Syiar. Untuk syiar, ya, supaya nampak orang-orang tahu, oh ini orang lagi sholat hari Id ini, hari bergembira ini, kaum muslimin bergembira saat ini, ya kan? Nah, maka dari situlah kata ulama kalau kita pulang upayakan kalau bisa, kalau memang bisa itu kita ambil jalan yang lain, yang bukan kita lewati pada saat kita pergi. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kemudian pada saat kita salat Id ya, dan rangkaian Idul Fitri ya, itu dimulai dengan salat dulu, kemudian apa? Setelahnya khutbah. Salat dulu baru khutbah. Ya kan? Beda dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat apa? Khutbah dulu baru sholat, ya kan? Khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, ya, sholat dulu baru setelahnya khutbah. Nah, ya, dan seseorang, ya, pada saat dia menghadiri perayaan Idul Fitri, ya, dia sholat, itu dianjurkan untuk mendengarkan khutbah, Jadi jangan selesai khutbah, selesai sholat dia langsung pulang.
Ya kecuali kalau memang betul-betul ada keperluan daruratnya, nggak bisa ditunda, ya sudah dia pergi, ya kan, dia cuman hadir sholatnya saja. Tapi kalau dia punya waktu lapang, luang, ya kan, hendaknya dia dengarkan nasihat khutbah itu. Apalagi kalau nasihatnya bagus, ya kan, dia dengarkan, dia simak, itu sebagai nasihat. Karena di hari Id, ya, khatib itu memberikan nasihat secara global, umum, dan itu mengena untuk semua kalangan. Ya, dibahasnya anak-anaknya, anak mudanya, laki dan perempuannya, suami istri, orang tua, bapak, ibu, disinggung semua. Makanya itu nasihat yang sangat bermanfaat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mungkin itu secara ringkas ya terkait dengan masalah hukum-hukum seputar perayaan atau hari raya Idul Fitri. Banyak mungkin perkara yang belum kita bahas insyaallah taala. Namun sebelum saya tutup, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Ada ulama mengatakan kenapa kita harus pastinya melewati jalan yang lain ketika pulang sholat berlebihan kita. Padahal di pinggir jalan itu para malaikat berdiri untuk mendoakan kita. Itu salah satunya. Para malaikat berdiri untuk mendoakan kita. Di pinggir jalan. Nah, ya wallahu alam, Pak Haji, belum pernah saya dengar ada riwayat keterangan seperti itu. Nah, wallahu alam. Dari mana dapat? Mungkin dari buku atau mana, Haji? Dari para ulama. Nah, saya belum pernah dapat riwayat seperti itu, wallahu alam. Yang saya tahu cuman itu saja tadi, khilafut thariq untuk menampakkan syiar. Kalau ada malaikat di situ, ya wallahu alam, saya belum dapat keterangannya. Dicari mungkin dalil atau hadisnya, apakah memang ada yang seperti itu, wallahu alam. Ya. Apakah dalam setiap takbir di hari raya Ustaz harus mengangkat tangan? Nah, itu masyhur khilaf para ulama terkait masalah takbir pada saat kita sholat Id. Apakah kita mengangkat tangan ataukah takbir di saat takbiratul ihram saja mengangkat tangan, baru setelahnya diam, tidak mengangkat tangan tapi tetap mengucapkan takbir Allahu Akbar tapi tetap tidak mengangkat tangan. Dua pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama wallahu alam, dan itu yang saya pegang, ya, bahwa pada setiap takbir itu mengangkat tangan. Pada setiap takbir itu mengangkat tangan. Ya. Jadi kalau kita sholat Id di rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram, dan di rakaat kedua 5 kali takbir selain takbiratul intiqal. Ya kan? Selain takbiratul intiqal. Apakah mengangkat tangan? Naam, mengangkat tangan. Karena apa? Itu sahih dari perbuatannya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ketika sholat, ya, sholat Id, dan juga masuk di dalamnya sholat jenazah. Karena sholat jenazah kita 4 kali takbir juga kan? Apakah itu mengangkat tangan? Naam, itu mengangkat tangan. Dan itu diajarkan oleh Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar ini dikenal sebagai sahabat yang kuat berpegang teguh kepada sunnah. Artinya apa? Walaupun memang tidak ada riwayat dari Nabi, kalau hadisnya keterangan dari Nabi tidak ada. Tidak ada hadis mengatakan Nabi menyebutkan atau perbuatan Nabi mengangkat tangan pada saat setiap kali takbir untuk takbir ziyadahnya, takbir tambahannya, tidak ada. Dari perbuatan Ibnu Umar, naam, sahih dari perbuatan beliau. Dan Ibnu Umar dikenal sebagai sahabat yang sangat kuat berpegang teguh dengan sunnah. Artinya kita ambil dari itu bahwasanya beliau ini tidaklah melakukannya kecuali beliau ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Umar juga perbuatan beliau tidak diselisihi oleh sahabat yang lain. Nah, sehingga ucapan beliau di situ hujjah. Ya, qaul sahabi kalau misalnya tidak diselisihi oleh sahabat yang lain itu bisa menjadi hujjah. Nah, sehingga wallahu alam kalau saya sendiri, ya, itu mengangkat tangan setiap kali takbir, mengangkat tangan setiap kali takbir. Walaupun di sana ada pendapat ulama tidak diingkari, ya, yang mana mereka mengatakan takbirnya di awal saja pada saat takbiratul ihram. Selebihnya dia tidak angkat tangan, cuman mengucapkan takbir. Paham ya? Beda mengangkat tangan dengan ucapan takbir. Ucapan takbir tetap diucapkan. Masalah itu yang masalah diperselisihkan mengangkat tangan atau enggak. Nah, itu saja. Yang kalau saya sendiri tetap mengangkat tangan wallahu alam. Nah. Ya. Ada bacaan tadi antara takbir. Nah, apakah ada bacaan antara takbir itu? Ya. Kalau dari Nabi SAW tidak ada. Riwayat dari Nabi tidak ada. Hanya ada, ya, penyebutan dari sebagian sahabat dan juga para ulama menyebutkannya mengucapkan lafaz-lafaz zikir. Walaupun tidak ada zikir khusus. Boleh dia baca salawat, boleh dia baca doa, boleh dia berzikir.
Ya, ndak harus misalnya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu boleh, ndak ada masalah diucapkan, tapi bukan khusus bacaan khusus di situ, bukan. Karena tidak ada riwayat yang sahih menyebutkan itu. Jelas ya? Nah, sehingga antara takbir itu boleh kita berzikir, bebas zikirnya, doa juga boleh, salawat juga boleh. Nah, wallahu alam bisawab. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan ya diam saja. Antara takbir itu diam saja. Nah, wallahu alam. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada kita akhiri saja ya kajian kita pada subuh hari ini, dan ini pertemuan kita yang terakhir di bulan Ramadan ini ya. Selebihnya kita istirahat dulu ya sampai waktu yang Allah izinkan untuk kita kembali mengisi pengajian dan kembali mendengarkan majelis-majelis ilmu. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang mungkin kurang berkenan di hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, memaafkan kita, merahmati kita dan menurunkan keberkahannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.